padha ning ndi kabeh, Mbak? Ora ana sing ngetep-ngetep iki paling. Apa gara-gara gak ana sing ngetep-ngetep kok TikTok-e klenger nggih. Ya, Mbak, TikTok-e keren nek wong ning ndi kabeh turu kabeh. YouTube-e sing aman-aman dari godaan setan nih. Koko sudah ada di Hong Kong, Mbak. Koko sudah ada di Hong Kong. Sekarang lagi di kantor dia. Koko Thomas lagi di Hong Kong. Jam masak, Miss. Oh, jam masak jam piro iki? Oh, jam 5 wisan. Yo wis lek ngono lek wis jam 5 wae wong masak ya. Engko aku tak jam 6 muncul lagi ya. Saya jam 6 muncul lagi ya. Tak topo dulu aku ben gak ono bocah-bocah sing rodok nyodrun. Jadi saya akan bertapa sebentar lho. Ate topo enak wong telepon. Sik ya. Halo. 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 Cak Yuni. Iya sayang, ada yang bisa dibantu? Iya, semoga Cak Yuni bisa bantu saya. Oke, amin. Tapi ingat ya, sekarang saya lagi live di YouTube dan di Facebook serta di TikTok. Jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Gini, Miss, kan saya langsung saja ya, gajian kan saya tanggal 1, gitu kan. Terus kan anak saya di kampung itu minta sepeda motor. Oke lah, uang sudah siap untuk anak saya ini. Dia minta Scoopy bekas gitu kan ya. Dan jujur saja ini Miss, kalau saya pinjam sampai ke bank atau nggak berani, apalagi ke rentenir itu takut gitu loh Miss. Nah, gini kan saya ini kan ada paspor. Kalau misalkan saya pinjam ke Miss Yuni, nanti paspor tak taruh di Miss Yuni aja gimana? Terpaksa. Lah sekarang sudah tanggal 30, besok tanggal 31, tanggal 1 kan 2 hari lagi toh Mbak. Kenapa nggak sabar sampai menunggu tanggal 1? Nah, itu tanggal 1 itu udah pas buat beli sepeda motor. Saya cuman butuh itu cuman 2.000 saja buat hari raya di keluarga gitu. Soalnya saya ini baru saja benahin rumah, bangun rumah, jadi habis-habisan gitu loh Miss. Nah kok pas barengan gitu, anak saya tak suruh habis lebaran nggak mau, karena mungkin anak umur 17 tahun kali ya, pengen lebaran bareng teman-teman atau gimana gitu. Cuman butuh 2.000 Miss. Nanti pasporku tak taruh di Miss Yuni gitu loh wes. Nanti dikira daripada aku di rentenir, aku takut Miss kalau dengar dari cerita-cerita kayak gitu. Paksa. Lah aku iki YouTuber lho Mbak, aku iki dolanan YouTube. Lah mau cilik dhuwit ngono iki kok saiki aku lagi live engko wong piro sing ate moro ndak aku ndeleh paspor. Yo gak wani aku nduk. Ora, aku ora. Enggak apa-apa. Gak wani aku. Saya sendiri utang gini loh. Inilah yang saya katakan kenapa kita banyak sekali akan terjerat. Nuruti anak, nuruti nafsu, akhirnya jepat. Padahal saya sudah wanti-wanti loh. Oh, masalah duit lek gak nutut ora rasa kedukuran kok kesamplok helikopter ndasmu ngeluh lho, Nduk. Bingung kok. Iya, karena ke Poland. Suatu saat anakmu hari ini minta ini nggak keturutan, besok lagi minta ini nggak keturutan, ngamuk tetap. Jadi saya pribadi nggak tahu ya, karena saya itu bukan masalah anti utang. Ini akan menjadi ketagihan. Kemarin yo ono wong moro-moro njuk nyilih duit ate gadekno paspor dek aku 5.200, lah saiki 2.000 lho. Kuwi ora iso no, Mbak. Paham nggak maksudnya? Nggak apa-apa. Jadi iya. Jangan, itu sudah salah ini. Saya bukan rentenir ataupun KJRI marani aku lho engko, Mbak. Maaf. Iya dong, jadi ini Miss Yuni ini pendekar kesiangan memono tukang ngerampasi paspor itu piye? Apa gak aku ditembak jedar-jedar aku mbek KJRI? Iya padha, ngono ki padha karo ula mangkani pentung aku iki. Niate bantu diantemi wong sak Hongkong aku engko. Iya padha. Iya. Riyoyoan kabeh wong butuh saiki. Ora awakmu tok, Mbok. Ini gitu, banyak orang butuh sekarang ini. Enggak, aku malah terkenalnya bukan YouTuber, dadi rentenir pemegang paspor. KJRI nggo pasukane mrene diuntal malang aku nggo. Yo kuwi anakmu diajarin sing sabar. Lek gak sabar iku lho awakmu jek sehat, wis wani nesu, meneh awakmu wis klenger.
Aduh, sudah. Lah mangane kok. Mbok wis muga-muga dalan keluar iki kok. Lah mangane diajari sabar anake. Ya wes, matur nembah nuwun. Makasih ya, Miss. Yo, Maaf ya. assalamualaikum. Yo, enggak apa-apa. Oke. Komennya cuma menghujat ya, Mbak ya. Cuman ini yang saya katakan tidak masuk akal di logika saya. Ini yang saya katakan tidak bisa mengontrol diri sendiri. Piye iki? Aku wis ate tak tutup iki kok wis enek wong telepon meneh. Halo. Ya wis mbok sapa meneh. Jadi saya nggak tahu kenapa kalian iso mangap ke saya untuk pinjem uang. Ini kalian nggak kenal saya loh. Kalian tuh tidak tahu siapa. Kenapa sampean iso mangap ndek aku nyilih duit? Yuk, bukan ukuran loh, Mbak. Nggak boleh loh. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Ada yang ingin saya tanyakan. Soalnya Tunggu ini sebentar. mengganggu saya tidak? Tunggu sebentar ya Mbak ya, karena saat ini saya lagi live di YouTube sama di Facebook dan juga di TikTok. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Oh gitu ya. Oh iya. Aduh gimana ya ngomongnya ya. Langsung aja ya Miss ya. Mm-mm. Kan saya tuh dilamar ceritanya ya Miss ya. Oke. Dilamar sama majikan sendiri gitu loh. Mm-mm. Jadi awalnya tuh yang ngadu-ngaduin saya itu yang anak yang saya asuh usianya 9 tahun gitu loh. Mm-mm. Ya akhir cerita gitu kan ya tuannya ngomong ke saya gitu ya, saya emang ada pacaran dulu sama dia ya kurang lebih 1,5 tahun gitu kan. Sama majikan. Iya. Mm-mm. Tapi awalnya emang yang ngaduin anaknya gitu loh. Yang anak yang saya asuh, karena memang anaknya tuh jadi ke saya tuh kayak ibu sendiri gitu. Emang kami di rumah tuh cuman bertiga gitu ya. Kadang dari pihak ibunya ke sini cuman nenek kakeknya aja gitu loh. Mm-mm. Ibunya nggak pernah karena ibunya emang di luar negeri gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi kan si simpelnya pacar saya mungkin ya. Pacar saya itu kan orang Jerman gitu kan. Mm-mm. Kemarin kan ceritanya saya bingung nanya ke siapa, yang pastinya saya kan kalau nanya ke si A ke B kadang kan berbeda gitu ya Miss ya. Mm-mm. Berbeda Mm-mm. pendapat. Jadi saya pengen orang yang tepat buat menjelaskan gitu kan. Mm-mm. Saya itu jadi saya minta ke dia, kamu kalau mau serius sama saya, kamu ikut agama saya. Dia bilang, oh saya akan belajar hal itu, tapi tidak untuk sebelum menikah, karena kan kalau ibaratnya Tuhan ya Miss ya, kalau Tuhan kan ibaratnya kalau mengikuti kata hati kata dia. Oh saya juga kalau gitu berarti simpelnya dia is okay kalau dia mengenal agama saya juga gitu kan. Mm-mm. Nah tapi kan saya juga nggak mau dianggap, karena saya di Hong Kong itu kan bekerja itu buat keluarga saya, sedangkan anak saya kan emang nggak punya bapak gitu kan. Mm-mm. Anak saya ada 1 di Indonesia. Terus yang pertama yang saya ingin tanyakan, kalau ibaratkan ya, saya tuh pengennya kalau jadi nikah sama dia, anak sama ibu saya bisa ke Hong Kong tidak Miss? Kalau sekedar main boleh dok? Kalau sekedar main boleh. Terus apa saja yang saya harus siapkan? Saya tuh pengennya tuh kalau nikah, ibu anak saya sama kakak saya jadi saksi gitu loh Miss. Nggak ada masalah lah, belikan tiket, punya paspor, terbang ke sini, kamu kirim uang, selesai sayang. Oh, terus kirim uang kira-kira berapa yang harus saya siapkan gitu loh? Takutnya kan kalau saya pernah ke Jerman sana, dia juga ngecek loh tabungan gitu kan. Kamu ke Jerman kan Tabungan sama ibu saya majikanmu, dulu. Mando. Kamu ke Jerman kan sama majikanmu toh?
ibu saya pernah ke Jerman sama anak saya, terus yang dicek tabungan dia dicek di imigrasi Indonesia. Terus sekarang juga apakah kalau ibarat ibu sama anak saya ke Hong Kong, apakah dicek juga sama seperti dulu ke Jerman gitu? Enggak juga, enggak pernah itu orang anakku, ibuku kesini nggak pernah tuh dicek rekeningnya itu, tidak pernah. Oh gitu. Oh ya. Kalau apply visa ke Jerman itu butuh nomor rekeningnya, itu saya percaya. Tapi waktu datang di imigrasinya ya nggak dicatat, nggak dicek, Nado. Ya enggak. Iya, gitu ya. Kalau pastinya kalau keluargamu pernah ke Jerman, bukan di imigrasinya, tapi saat buat visa itu yang ditanyakan nomor rekeningnya. Oh, saya juga itu kurang paham. Cuman ibu saya dulu waktu itu, dia katanya harus ada sekian uangnya, kata imigrasi. Loh, kata saya, kok gede sekali, saya bilang gitu. Itu waktu daftar visanya, sayang. Gitu ya. Iya. Terus yang kedua, itu ya Miss ya, yang keduanya. Saya kan ibaratnya itu kan sebelum saya ajukan ke dia persyaratannya untuk nikahin saya gitu kan. Terus syarat pernikahan, maksudnya kamu punya syarat untuk menikah dengan dia gitu? Iya, saya sendiri punya syarat buat nikah sama dia. Secara kan saya nggak mau dianggap, maaf ya misalnya nggak mau dianggap biasa gitu loh, nggak mau nikah tok gitu loh. Soalnya kan saya di sini tuh kerja buat anak. Ngapain saya di sini kalau nggak buat anak? Terus kalau dia nggak tanggung jawab buat anak saya juga, ya buat apa kan? Oke. Terus kalau saya udah nikah sama dia, otomatis kan dia kan emang udah residen di sini ya Miss ya. Anak saya bisa sekolah tidak di Hong Kong? Ya setelah kamu punya permanen, Dok. Lah kamu permintaannya muluk-muluk ke kedukuran loh, Dok. Kamu soalnya satu hal, kamu nggak bisa bawa orang lain selagi kamu sendiri bukan permanen, Dok. Yo jangan. Gitu ya. Ya kamu boleh bilang suami harus bertanggung jawab atas anakmu, tapi kalau kamu sendiri bukan permanen Hong Kong, terus kamu meminta lebih, yo pemerintah Hong Kong ya tidak mengizinkan, Dok. Ini kan berbicara bukan di suamimu, sayang. Ini kan di pemerintahannya, sayang. Kan ada aturannya tuh setiap negara. Kecuali mungkin kamu pulang ke Jerman sana, anakmu kamu bawa, mungkin nggak apa-apa. Tapi kan itu Hong Kong loh. Dia pun numpang cari makan di Hong Kong loh. Dia bukan asli keturunan Hong Kong loh. Bisa dipahami? Seperti itu. Iya, dia kan juga migran toh. Dia penduduk luar negeri yang mencari makan di sini toh. Dia residen Hong Kong. Dia udah residen. Jadi sebelumnya dia nikah sama orang Hong Kong. Jadi dia tuh totalnya di sini udah 9 tahun lebih. Kan dia permanen toh, sayang. Dia bukan orang Hong Kong kan, sayang. Iya. Paham nggak? Jadi kalau ingin menjamin seseorang untuk datang itu permanen, dan suamimu bisa menjamin kamu, tapi tidak bisa menjamin anakmu. Oh jadi anak saya tidak bisa sekolah di sini ya? Anakmu umur berapa sih? Anak saya usia 7 tahun. Masih 7 tahun. Dan kamu minta di sini, sementara kamu sendiri belum permanen, Dok. Kecuali kalau kamu sudah permanen setelah menikah dengan dia 7 tahun, kamu masih bisa bawa anakmu sebelum umur 17 tahun itu bisa dibawa ke sini, bisa didaftarkan ke sini. Lah kamu aja belum menikah, statusmu sekarang masih pembantu, gak tahu itu visamu bisa turun apa enggak, kan masih belum tahu, saya. Kan tidak ada jaminan menikah dengan orang Hong Kong, permanen Hong Kong visanya bisa turun loh. Apalagi dia datang ke sini kan dulu dengan cara menikahi orang Hong Kong, baru dapat permanen. Setelah baru dapat permanen kan dia cerai, terus sekarang mau nikah dengan kamu. Bisa saja dikatakan bahwa ini adalah modus. Orang Hong Kong kan sangat sensitif sekali. Maksudnya modus seperti apa? Kan sekarang banyak tondo orang sudah menikah punya KTP Hong Kong terus cerai terus nikah lagi. Kan sekarang ini yang Hong Kong sudah dipegang Cina. Jadi sekarang kan banyak visa-visa yang nggak visa-visanya orang yang menikah kan nggak turun. Kau aja. Mami live kan. Kau nggak mau soal. Mengerti. Oh iya jangan sih mami live kan. Bye bye.
Ya ini yang saya pribadi ya sayang ya. Seseorang menikahimu, bagi saya cinta tak bersyarat. Tapi kalau kamu terlalu banyak mengajukan syarat, biasanya jalannya nggak lurus. Jadi aku cuman bilang sama kamu, wanti-wanti sama kamu, karena laki-laki itu paling takut ruwet. Jadi kamu hari ini sudah mengajukan banyak syarat-syaratnya, ya saya kurang tahu laki-lakimu itu benar-benar mencintaimu apa ora. Ya, saya kurang tahu ya. Karena itu, yo anakmu juga pernah ke Jerman dulu. Iya, pernah ke Jerman, tapi belum pernah ke Hong Kong. Pernah ke Jerman. Dia karena syaratnya sama ibumu, anakmu. Perjalanannya sama ibumu. Iya. Iya. Jadi Karena kenapa? Iya, karena dulu ibu saya ngomongnya mau ke sana mau lihat keluarganya seperti apa, katanya kayak gitu. Kalau menurut pendapat saya, jangan terlalu nafsunya terditinggikan dulu, karena mentang-mentang nikah sama orang Jerman, langsung semuanya di planning, anaknya mau dibawa ke sini, semua keluarganya mau di planning ke sana ke sini. Jadi saya pribadi mengingatkan, bukan saya cemburu atau iri ya, saya mengingatkan. Iya. Karena kan kamu belum kenal dia terlalu jauh, kamu kan kenal sama dia kan sebagai pembantu. Nah, saat dinikahi beda lagi perlakuan orang loh Mbak. Oh iya. Masih ingat orang Indonesia yang dicel-cel karo orang bule itu, nggak tahu bule mana? Masih ingat kasusnya yang dilabokno koper mayite? Oh, tidak Karena tahu. terlalu banyak tuntutan. Jadi karena itu saya selalu bilang, Makanya saya itu belum ngomong ke yang udah diomongin sama saya itu, cuman kamu mau masuk agama saya atau tidak, setidaknya belajar, kata dia oke, kata dia. Tapi yang dua ini emang belum diomongkan, jadi saya menanyakannya, saya juga harus tahu jalurnya seperti apa dulu baru saya menanyakan gitu. Maksud saya seperti itu. Soalnya saya takutnya ngeri ntar dengar berita orang yang pernah curhat sama Miss Yuni terjadi sesuatu, itu sangat ngeri bagi saya. Karena laki-laki itu saat jatuh cinta apapun nggak apa-apa, tapi setelah mendapatkannya jangan lupa berapa kasus laki-laki yang menghancurkan wanita. Itu pesan saya. Jadi kalau kamu sudah mencintainya, telusuri dulu sebelum kamu pasrahkan anakmu untuk kamu bawa ke sini. Dipikir-pikir dulu. Mikirnya jangan terlalu jauh. Kalau kamu berpikir terlalu jauh, ya dia mikirin kamu enggak. Ya. Karena gini loh, semua laki-laki itu hanya melihat dari mata, tapi perempuan dari perasaan. Jadi jangan terlalu banyak berharap. Karena saya punya teman bule, istrinya orang Indonesia, padahal istrinya itu di Kanada, kuliah di Kanada, kaya raya, mereka berdua di Hong Kong sini, nyampe sini bawa perempuan lain pulang ke rumah setelah ini setelah itu. Dan saya tidak ingin kamu suatu saat diundat-undat. Aku ki wis isin ngrungokne wong diundat-undat. Atiku wis loro bolak-balik krungu bule ngundat-undat wedokane. Sekarang saya bekerja di restorannya bule, saya tuh sering kali dengar dia selalu bilang bahwa dulu dia itu pembantuku. Dia dulu merawat anakku, tapi sekarang aku jadikan istri. Itu saya banyak sekali dengar seperti itu. Karena itu saya selalu mengingatkan, lek kena, nek nggak kena, yo saya ntar dibilang iri kan, ya saya juga malu. Saya bukannya iri, tapi dari pengalaman yang ada, jadikan pelajaran, jangan sampai orang lain merendahkan kita. Nikah aja belum syaratnya sudah banyak loh, yo wedi no. Karena laki-laki melihat dari mata, perempuan melihat dari perasaan. Karena laki-laki saat mencari yang lain itu tidak akan ingat kamu. Boleh loh bro, boleh bro. Maksudnya dia itu di tempat lain mendapatkan kenikmatan, kok ditinggal. Walaupun tidak semua ya, saya tidak bilang semua ya. Iya. Yang saya lihat yang jelek-jelek saja. Yang dua ini belum saya ini ya, yang apa sih belum saya omongin. Karena nggak masuk akal loh, secara logika aja permintaanmu terlalu tinggi menurut pendapat saya loh. Kenapa? Saya juga bingung karena gini loh ya Miss ya. Mungkin ya belum ikhlas kerja. Saya tuh di sini ngurus anak dia apa-apa, jadi saya kayak ibunya, tapi anak saya sendiri ditelantarin gitu kan. Masa saya setelah saya kan kamu kesini kerja Nduk, kita kesini babu Nduk.
Tujuan awalnya Iya. apa? Yo jangan gitu no. Itu rasa ikhlasnya nggak boleh dong. Iya, maksud saya seperti ini. Kalau ibaratkan saya nggak nikah di sini, otomatis setelah cukup uang saya kembali ke Indonesia dan buka usaha, kumpulkan sama anak. Tapi kalau ibaratkan saya nikah di sini gitu kan ya Miss ya, setidaknya saya nikah ya pastinya terus bersama-sama suami gitu. Sedangkan anak saya tidak bisa dibawa ke sini, apa yang saya buat berarti otomatis ya paling antara pulang atau anak saya ke sini gitu. Apakah kamu bertanya dengan anakmu? Apakah anakmu bisa hidup di sini? Belum, justru Nah, itu maka belum. dari itu- Makanya saya menanyakan Maka dari itu, prosedurnya Dok. terlebih dahulu. Karena itu, Dok, anak saya itu ada di Indonesia. Sudah besar, saya mau bawa ke sini melihat pendidikan di sini. Otak dia nggak mampu, sayang. Jadi jangan karena karepe dhewe kita menikah sama orang Hong Kong, habis itu anak yang ada di Indonesia kamu bawa ke sini bisa menyesuaikan, Tando. Hah? Pikirannya anaknya dhewe di Indonesia dengan di sini Iya. umur 7 tahun nutut, tahu teki jebol nggak? Dengan pendidikan di sini loh. Aku tahu kamu pingin mendapatkan yang lebih baik, tapi lihat dulu keadaan sambil nyeteling ini piye bojoku tenanan apa enggak, itu kan planning berikutnya. Ya, itu pesanku. Iya. Anak Iya, saya iya. aja yang anak Hong Kong itu kembali lagi ke Hong Kong nggak mau. Kenapa? Karena pendidikannya abot. Masih selalu cerita iki lho Dek, ndek kene peh abot tenan, Hong Kong iki keras lho Dek. Soro tenan lho Dek. Sampai adike keweden pulang Indonesia, pulang Hong Kong. Tapi kalau kuliah itu nggak apa-apa. Karena anak sudah dewasa. Iya. Ini Iya, ada yang komen bahkan dia sudah menikah 5 tahun di Hong Kong pun nggak berani bawa anaknya ke sini, takutnya suaminya salah paham malah kamu didepak keluar. Bener nggak? Iya. Paham nggak? Ini pencerahan aja. Kalau kamu setuju, nggak setuju juga nggak apa-apa. Itu namanya mengambil keputusan gegabah. Karena ada bule mau melamar, langsung boe bapake sak keluarga digo kabeh kuwi yo. Yo oleh, boleh. Tapi yo ojo langsung bebanmu iki mau kayaknya bulemu no, Nduk. Bener nggak? Iya. Iya deh. Iya, justru itu saya tuh Kenapa, Dek? belum ngasih kepastian sih sebenarnya ya. Cuman yang saya tanyakan kemarin itu kan Oh, iya. cuman kamu mau ikut Yes. agama saya atau tidak? Yes. Dia bilang saya akan pertimbangkan. Siap. Tapi yang lainnya sih Kakak emang lagi saya live. belum ngomong gitu. Enek. Aku lagi live, ntar teleponnya, Dek. Oke, Mama. Ya, seperti yang aku katakan tadi. Yo, itu semua terserah padamu. Karena kamu cerita sama aku yo cuma ngasih pengarahan, kita sama-sama perempuan. Jadi saya tidak ingin mimpimu terlalu tinggi, terus kamu jatuh, kamu akan depresi. Paham? Setelah laki-laki itu sebelum menikah kamu ajukan syarat persyaratannya dari A sampai Z, dia bilang oke. Giliran sudah menikah tidak oke. Jajal piye? Bener nggak? Iya benar. Semua Iya, bilang nggak iya. apa-apa, oke sayang, oke honey, oke cinta, oke sayang. Gilirannya kamu diperlakukan tetap sama jadi pembantu dan malah nggak digaji. Emangnya kamu bisa teriak-teriak? Kok miris sekali ya? Loh, saya kurang tahu. Itu berdasarkan pengalaman yang ada. Wong yang punya anak 2-3 aja diceraikan. Hah? 7 tahun nondok ngimpinya ojo dukur-dukur dikit. 7 tahun kamu baru permanen. Di 2 tahun dia bawa perempuan lain masuk ke rumah, emangnya kamu bisa berbuat apa? Wong kamu makan tidur minta di dia. Uang keluargamu di Indonesia minta sama dia, kamu bisa berbuat apa? Anggap aja saya berpikiran jelek deh. Iya. Pikiranmu terlalu tinggi travelingannya ya. Kalau saya sih berpikirnya ada ya dijalani, nggak ada ya besok cari. Buanter ndok pikiranmu ndok, kamu nggak akan bisa tidur ya sayang. Jebol untuk Iya, iya,
saya nggak bisa tinggi seperti itu. Iya. Saya kerja di sini, kalau ibaratnya aku nikah sama dia, ibaratnya aku ikut dia terus gitu kan, otomatis istri ikut suami terus ya. Tapi kalau gimana loh, kan saya nggak bisa tidur, apa anak aku aja mau kesini ya, aku pikir kayak gitu. Ya, kalau menurut pendapat saya, kalau syaratmu terlalu tinggi dan takut kesamplok helikopter, ya fokus pada pekerjaanmu, cari uang buat anakmu. Kalau memang jodoh Tuhan kasihkan, ya Tuhan punya rencana lain atas hidupmu. Bukan kamu yang mengajukan syarat, tapi laki-lakinya yang ngomong, Hani sayang cinta, kalau kita sudah menikah dan kamu tinggal di sini, bawa anak-anakmu ke sini. Nah itu baru jos. Tapi kalau kamu yang meminta, wah harga diri perempuan lepas landas landep. Kamu makan minta, uang untuk keluargamu minta, nggak ada harga dirinya sayang. Wong wedok bisa kerja aja masih dihina sama laki-laki. Apalagi. Apapun kamu minta sama dia. Biaya hidup anakmu, biaya hidup ibumu, biaya hidup adikmu yang nanggung lakinya. Hati-hati loh, giliran dia sudah bosan pakai kamu, dia cari wanita lain, ojo nangis gerung-gerung loh. Hah? Lah wong orang kita aja masih bisa bohong, apalagi orang bule. Walaupun tidak semua, jangan disalahartikan ya. Orang bule juga banyak yang baik, ada yang baik. Kenapa dia bercerai sama istrinya? Pasti ada alasan. Pastinya dia menyalahkan istrinya. Padahal yang bawa ini bule Jerman ini dari istrinya. Karena istrinya orang Hongkong, makanya dia punya KTP Hongkong. Lah wong orang Hongkong aja didepak keluar, apalagi kamu pembantunya. Lah, mikir sampai situ enggak? Iya. Mikir sampai situ enggak? Lah orang Hongkong yang punya KTP Hongkong aja didepak, apalagi kamu. Karena kamu pembantunya, jaga anaknya dengan baik, maka dianggap ibunya. Tapi jangan lupa, siapa diri kita. Sadar rai, sadar posisi, sadar diri. Lek kamu mau, kamu itu dianggap karena mau ngomong. Karena saya tidak ingin cerita cintamu itu seperti di sinetron yang ada di Indonesia sampai tersanjung-sanjung. Ngerti? Iya, Miss Lati. Boleh ngimpi, boleh. Tapi bener, coba kamu melakukan kesalahan satu. Lain gak kamu didepak dari rumahnya, pingin lihat aku. Coba kamu ngentut dengar PDE. Coba kamu lupa nggak masak, coba kamu lupa nggak jemput anaknya, lain nggak kamu didepak keluar dari rumahnya. Ayo wes totoan mentok ucul. Karena kalau seseorang mencintai itu melakukan kesalahan itu bisa dimaafkan, tapi kalau dia sudah tidak bisa memaafkanmu, itu bukan cinta, itu nafsu mau dipakai. Karena kamu merasa diuntungkan dan menguntungkan, maka kamu diuntungkan. Jadi jangan sesekali gampang terpesona. Engko les kamu meteng, bingung. Yang Indonesia aja belum kelar, apalagi anakmu baru umur 7 tahun. Saya mengingatkan. Atau kamu sudah hamil, Dok? Oh, tidak. Kamu sudah Tidak, Miss. pernah sama dia? Tidak. Nggak mungkin lah bule loh, Dok. Kalau kamu pacaran sama bule... Enggak, soalnya saya tidur sama anaknya terus. Oke. Semoga saya Jadi tidak berprasangka jelek. Terus. Tidak, sama sekali tidak. Ya, tidak. Jadi yang penting Terus kamu... saya juga tidak punya masalah sama Indonesia karena memang suami saya sudah meninggal waktu anak saya usia 1 tahun dulu. Nggak apa-apa, itu Tuhan yang punya hak. Saya tidak itu. Yang penting kamu tidak melakukan kesalahan. Soalnya bule itu biasanya gak main dikit, biasanya nggak mau menikahi. Itu menurut pengalaman yang ada ya. Karena sekali lagi saya kerja di restoran itu 5 tahun. Walaupun saya tidak paham banget bule itu yang dibutuhkan adalah seperti itu. Walaupun kamu tidur sama anaknya, itu pasti bule itu pasti main. Itu memang syarat utama. Jadi kalau kamu bilang tidak, ya saya bersyukur alhamdulillah karena hanya kamu yang tahu. Hanya kamu yang tahu. Tidak. Ya, tidak.
Jadi serang nggak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja. Iya. Dipikir Iya, makasih lagi. ya Miss ya Iya, sarannya ya. sayang. Saya Dipikir akan lagi ya. pikirkan matang-matang soalnya ke depannya saya juga harus seimbangin gitu kan. Saya tidak berkata siapapun yang salah, tapi dia punya bojo orang Hongkong asli aja didepak keluar. Apalagi saya minta maaf, notabene kita pembantunya, Nduk. Notabene kita pembantunya. Seandainya kita melakukan salah, yo pastilah kita didepak. Ya fokus pada kita cari uang aja lah. Benar, cari Iya, uang justru saja. itu saya bertanya. Fokus cari uang. Justru itu saya bertanya gitu, Miss. Saya tuh pengen ada, nggak mau kan kayak semacam ada beban tersendiri harus ditanyakan sama orang yang tepat gitu. Soalnya memang Makasih ya Miss. Iya sayang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, anggap saya punya prasangka jelek ya, karena bule senengane ngerangkul ngambungi barang, Mbak. Soalnya saya dulu kerja di restoran itu ngomong diambung pipi kiri kanan, cipok sana cipok sini tuh kadang-kadang risih ya. Tapi karena sudah tradisi, kadang-kadang aku mek plengoh, kadang-kadang yuk kaget. Yang penting duduk lambeku sing dower iki. Jadi marah-marah meluk ngambungnya bule ku kayak biasa kan, Mbak. Jadi itu yang saya katakan bule kayak gitu. Tapi tidak semua ya, syukur alhamdulillah kalau mbaknya ini tidak ya, karena saya mungkin kepo atau bagaimana, namanya orang cerita kan like jujur iki penak gitu loh. Wes aku mati pamitan loh sampai jam 6. Orang anu wes bubar. Loh lah kok diterus-terus nih setengah jam. Wes bubar ngeling bubar. Aku lho kok malah cerita ora karo-karuan garane wong penasaran iki. Piye mau ceritane mau? Hah? Lah aku malah mek ngomong sediluk jam 5.30 sampai jam 6 loh, Bro. Ngoceh. Masalah. Yuni lek kon bengok ngomong ora lanjut. Ajar tenan. Bubar. Wong iki lek enek Yuni beker no seneng. Meneh pas Yuni kepo, alah. Pengikut iki perkepoan semua. Ya wis ora apa-apa. Buyar. Ya wis tak ora isah lanjut. Ajar sampe melungker engko ya. Engko dikek. Sik fokus. Anake dhewe Mbak jangan fokus. Ya wis lanjut. Wes. Wong